Halo, selamat sore teman-teman semua. Sore. Hai Pak Handoyo. Wes, ada Pak Abdullah. Oke, hai Bro Indra. Welcome semua. Ya. Hai Pak Abdullah. Welcome ya di acara kita daily sharing yang dilakukan setiap hari. Jadi setiap hari bagi teman-teman yang baru menonton acara ini, entah itu di YouTube ataupun di Facebook Group ataupun di Zoom ini, selamat datang. Dan acara ini sekali lagi berlangsung setiap hari di meeting ID yang sama, di meeting Zoom ID yang sama dengan password yang sama. Dan kita sejak bulan Juli ini kita mulai pada pukul 16.20 ya, 4.20 ya. Nah, jadi sekarang kita baru mulai ya. Tadinya 3 bulan lebih kita di jam 15.00 karena kesibukan sudah mulai terasa ya, teman-teman semua, bukan kesibukan saya sih ya, saya tetap di rumah, oke. Mungkin teman-teman yang audiens ya sudah mulai masuk kantor, sudah kemana-mana ya, bisnisnya kemana-mana, jadi jam-jam 15.00 itu dianggap tanggung banget ya, jadi kita geser lebih sore sedikit, jadi ini sudah mulai jam-jam sepi dan sudah siap-siap pulang kantor mungkin ya. Nah, jadi kita bisa mulai siaran jam-jam segini. Kita nggak bisa ganti ke malam. Jadwal ini kita nggak bisa ganti ke malam karena malam ini di setiap malam pun kita sudah full jadwal kita ya. Ada kelas malam ini, ada kelas Mystery School, oke? Itu yang mempelajari ya, kita belajar tentang sijil, tentang ya hari ini judulnya adalah mudra, mantra dan yantra. Ya, jadi kita juga membahas ancient aliens dan sebagainya ya, sacred geometry, Metatron dan sebagainya. Nah, setiap malam sudah ada acara fix, maka acara daily sharing kita nggak bisa switch ke malam. Kita hanya bisa mundurkan sampai ke sore aja. Oke, hari ini sebagai bagian yang ketiga, seperti saya janjikan, kita akan sharing tentang 7 Habits of Highly Effective People. Masih di 7 Habits, karena 7 Habits ini banyak sekali ya materinya. Kalau mau diikuti satu sesi pun untuk membahas satu habits aja itu nggak cukup sebenarnya ya. Kalau mau latihannya itu sampai latihan, sampai kita kerjain bareng-bareng gitu ya, kita merenungkan bareng-bareng, itu luar biasa ya, time consuming banget ya, karena itu sebuah kelas coaching sudah ya, semi coaching sudah. Nah, tapi kita bahas di sini intisarinya aja dulu. Oke, jadi di 2 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas seputar dari habit 1, 2, 3, yaitu kemenangan pribadi, kemenangan atas diri sendiri, dan habit 4, 5, 6 di bagian kedua, yaitu kemenangan publik ya. Ya, kemenangan publik adalah menang bersama-sama publik. Di bagian 1 kita sudah melihat bagaimana kita habit 1 adalah, saya ulangi lagi, habit 1 adalah be proaktif. Dan yang habit kedua adalah mulai dari akhir di pikiran ya, begin with the end in mind. Habit ketiga adalah put first thing first ya, dahulukan yang paling utama. Nah, di sana kita sudah belajar bagaimana mendahulukan yang utama. Kita belajar ada aktivitas-aktivitas kita yang penting mendesak. Ada yang penting tapi tidak mendesak, ada yang tidak penting tapi mendesak, dan ada yang tidak penting dan tidak mendesak. Dan bagaimana kita harus mengenali aktivitas-aktivitas itu sehingga kita bisa memfokuskan waktu dan energi kita pada hal-hal benar, ya, pada hal-hal yang lebih produktif, bukan fokusnya di lingkaran kepedulian, tapi di lingkaran apa yang kita bisa
lingkaran pengaruh kita, apa yang bisa kita kerjakan. Kita tidak menghabiskan waktu untuk bergosip ria, untuk membahas hal-hal yang di luar sebenarnya di luar apa yang bisa kita lakukan sebenarnya ya. Misalnya kita membahas tentang sebuah gosip di TV atau masalah rumah tangga orang lain yang nggak ada hubungan dengan kita atau apapun seperti itu. Nah, ataupun kecenderungan politik tetapi di negara lain misalnya ya, yang sama sekali nggak ada hubungan dengan Indonesia misalnya. Nah, itu sesuatu yang dalam tanda petik menghabiskan energi dan waktu kita, sehingga pada saat kita berkata bahwa oh aku mau melakukan ini, aku sebenarnya pengen baca buku, aku sebenarnya pengen nge-gym, aku sebenarnya pengen meluangkan waktu lebih dengan keluarga, atau aku sebenarnya ingin belajar sesuatu yang baru misalnya, aku ingin ikut training atau aku ingin apa, tetapi aku nggak punya waktu. Waktuku sudah sibuk sekali, aku nggak punya waktu lagi. Nah, coba renungkan dulu, dipisahkan dulu mana aktivitas kita yang benar-benar penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Nah, dari situ kita akan bisa lihat sebenarnya waktu kita yang paling besar ini tersita di mana. Lalu tentukan lagi apakah itu di dalam aktivitas kita itu di dalam lingkaran kepedulian kita atau lingkaran pengaruh kita. Ya kan? Kita selalu fokus di lingkaran pengaruh kita, yaitu apa-apa yang bisa kita pengaruhi secara langsung, apa yang memang kita bisa lakukan terhadap aktivitas itu. Ya, aktivitas itu memang berdampak langsung pada kita dan kita punya kontrol terhadap aktivitas itu, ya, bukan dengan misalnya yang tadi yang kita nggak punya kontrol itu adalah gosipin orang gitu ya, atau ya ada TV ada siaran apa gitu kan, misalnya keluarga orang lain, keluarga bintang film lah atau apa segala macam, kita sibuk seperti itu setiap sepanjang hari kita membahas hal itu dengan teman-teman atau keluarga kita, ya, padahal kita bisa mengerjakan hal yang lain gitu ya. Itu seperti baca buku atau apapun ya yang tadi kita idam-idamkan tapi katanya nggak punya waktu. Nah, itu di pertemuan pertama. Jadi Anda jangan nggak usah ini, bagi Anda yang pertama kali baru lihat video ini, Anda langsung gabung aja di sini. Jangan nggak perlu takut ketinggalan maksudnya ya. Jadi Anda langsung gabung aja ke Facebook group kita di SalesDefine.com, lalu Anda cari semua judul-judul yang berhubungan dengan 7 Habits. Anda klik aja 7 Habits, nanti semua video-videonya sudah tersimpan rapih ya di Facebook group kita. Ya, jadi Anda semua acara di daily sharing ini pasti terekam, ya, pasti direkam dan Anda bisa playback kapan saja. Ya, makanya Anda join di Facebook group kita. Jadi Anda bisa lihat sesi-sesi yang terdahulu. Oke. Nah, Wais, ada Theo juga. Nah, ini Theo sudah siap-siap untuk ntar malam nih ya. Belum kok, belum siap kok. Ampun kok. Alah. Belum siap. Ditunggu loh. Belum siap kok, ampun. Kalau dia diikutin nggak siapnya itu 10 tahun lagi juga mau belum siap. Mending rebahan kok, bener kok. Enggak. Ntar malam ya jam 8.00. Awas. Ini cuma ngobrol doang kok, Mudra gitu, bukan disuruh ya, ngapain. Oh, gitu. Siap kok. Ini colek kan siapkan ngomong nih pasti nih. Iya. Oke, kita lanjutkan tentang 7 Habits of Highly Effective People. Oke. Nah, itu di bagian pertama kita membahas tentang habit 1, 2, dan 3. Habit 1, 2, dan 3 adalah landasan, adalah sebuah pondasi ya bagi apapun yang ingin kita lakukan di habit 4, 5, 6. Ya. Pada saat kita tidak lulus, belum melakukan PR kita di habit 1, 2, 3, artinya kita masih membagi waktunya nggak benar, ya, prioritas kita nggak benar. Habit 2 artinya berpikir di
memulai dengan akhir di pikiran. Kita nggak punya goals, kita nggak punya pikiran, kita nggak punya sebuah target atau sebuah bayangan bakal kemana, maka kita nggak akan bisa kemana-mana, ya kan? Kalau kita nggak punya arah, sama seperti kita buka aplikasi Google Map atau Waze ya, Waze ya, kita bilang berapa lama waktu sampai, berapa lama waktu perjalanannya. Google Map-nya akan tanya, kamu mau kemana? Kalau kita belum memasukkan target titik tujuan kita, Google Map juga tidak akan bisa menentukan habis ini kita belok kiri atau belok kanan. Benar nggak? Lalu berapa lama perjalanannya? Nggak ada yang tahu. Nah, kita harus menentukan dulu tujuan kita apa. Nah, kalau di Habit 2, buku Seven Habits of Highly Effective People ini jadi bukan hanya berguna untuk case by case, misalnya kebutuhan kantor atau kebutuhan ya sesuatu insiden atau momen gitu ya. Tetapi buku Seven Habits of Highly Effective People ini sangat-sangat efektif untuk dipakai secara menyeluruh kehidupan kita, melihat kembali dari kacamata Seven Habits seluruh aktivitas kehidupan kita. Maka di habit kedua itu Anda nanti cek lagi videonya ya. Kita selain menemukan dianjurkan untuk menemukan atau menentukan tujuan hidup kita ya. Kalau ini kita dalam dunia spiritual kita mungkin kenal dengan nama life purpose ya, atau apa seperti itu ya. Nah, kita juga bisa menulis ulang skrip kehidupan kita ya, mau seperti apa kita hidupnya dan mau seperti apa kita dikenang oleh orang-orang yang mengenal kita ya, itu juga. Jadi ini harus beres dulu, habit 1, 2, dan 3 harus beres dulu, baru kita bisa melangkah ke habit 4, 5, dan 6. Ya. Habit 4, 5, dan 6 itu sudah berupa hubungan dengan orang lain, bukan hanya melibatkan diri sendiri. Kalau 1, 2, 3 hanya melibatkan kedisiplinan diri sendiri. Habit 4, 5, 6 itu sudah melibatkan orang lain. Maka kita ngomongnya kemenangan publik, yaitu menang bersama-sama orang lain. Menang bersama-sama orang lain kita mulai dari habit 4, yaitu think win-win, berpikir menang-menang. Ya, bukan menang kalah, bukan aku menang kamu kalah, juga bukan kamu menang aku ngalah. Enggak. Tetapi kita bersama-sama menang bersama-sama dengan menemukan kreativitas untuk menghasilkan alternatif ketiga. Ya. Alternatif ketiga itu bukanlah alternatif yang kompromis, bukan kompromi, ya, bukan aku mengurangi bagianku, engkau juga mengurangi bagianmu, aku mengurangi tuntutanku, engkau mengurangi tuntutanmu, maka kita ketemu di tengah. Enggak, itu kompromi. Tetapi yang dianjurkan adalah kita kreatif untuk menemukan alternatif ketiga yang menghasilkan kombinasi sempurna dari apa tujuanku dan apa tujuanmu, apa kepentinganku, apa kepentinganmu, apa kebutuhanku dan apa kebutuhanmu. Nah, di sana yang diakomodir menjadi alternatif ketiga itu. Yang itu yang akan membawa kita ke habit 5 dan habit 6. Ya. Habit 4 ini baru berpikir menang-menang, belum terjadi hubungan yang menang-menang, baru berpikir. Dan yang baru berpikir itu bisa hanya satu pihak, belum tentu harus dua pihak. Memulai berpikir menang-menang itu bisa dimulai dari satu pihak. Bukan berarti dua-dua pihak harus berpikir menang-menang baru bisa ketemu. Enggak. Nah, nanti detailnya Anda harus cek di video-video yang minggu-minggu lalu ya. Anda cek. Nah, baru dari berpikir menang-menang kita baru bisa punya motivasi untuk habit 5. Habit 5 yaitu seek first to understand then to be understood. Mencoba mengerti lebih dahulu dan kemudian itu dimengerti. Jadi kita mendengarkan dengan empati. Orang ini teman kita atau siapapun pihaknya yang kita mau ajak win-win itu apa? Masalahnya apa?
cara pandang mereka bagaimana, cara pandang dia gimana, apa yang dia inginkan, semua. Dan kita mendengarkan dengan empati dari sudut kacamatanya mereka, dari sepatunya mereka. Ya, kita mendengar dengan empati, kita paham apa yang mereka maksudkan, tanpa kita harus setuju dengan maksud mereka. Karena kita pada gilirannya, setelah kita mendengar dengan empati, kita pada gilirannya harus berani mengemukakan bahwa yang kamu butuhkan seperti itu dan yang aku butuhkan seperti ini. Oke. Kalau hanya salah satu pihak yang mengemukakan aku butuhnya begini 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 dan pihak lain hanya nurut aja, maka itu bukan win-win. Bukan hubungan yang win-win, ya. Harus dua-duanya terakomodir dengan baik. Yang itu yang akan menghasilkan alternatif ketiga tadi. Dan pada saat dijalankan alternatif ketiganya itu, ya, jadi habit 5 itu proses menuju alternatif ketiganya. Pada saat alternatif ketiga ditemukan dan dijalankan, maka kita menamakan itu sinergi, synergize, ya, di habit ke-6. Synergize artinya terjadi penyatuan, ya, terjadi hubungan yang terjadi buahnya, ya. Jadi habit 4 itu kita sebut akar, berpikirnya itu akar. Habit 5 itu dahan, batangnya, dahan dan rantingnya. Habit 6 itu synergize adalah buahnya yang siap dipetik. Ya. Synergize, sinergi itu artinya aku dan kamu pada saat kita sudah saling memahami dan kita sudah saling punya bersama-sama kita sudah punya alternatif ketiga untuk win-win dan kita mulai melakukannya, maka buah yang kita nikmati bersama adalah di synergize itu, yaitu apa? Aku plus kamu, aku satu, engkau satu, maka hasil kita berdua bukannya dua. 1 plus 1 bukan jadi 2, tapi 1 plus 1 adalah 3, 4, 5 atau lebih. Itu yang kita sebut sinergi. Ya, jumlah aku dan kamu lebih besar dari bagian-bagianku. Bagian-bagian kita, ya. Sinergi diartikan adalah jumlah totalnya lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. 1 tambah 1 bukan jadi 2. 1 tambah 1 harus jadi 3, 4, 5, 10, mungkin 100, apapun itu. Nah, itu yang akan menjadi buah-buah kita untuk bekerja sama, menang bersama orang lain. Dan nanti ditutup di habit ke-7, yaitu semua ini tidak sekali doang dilakukan. Dan tidak bisa sekali dilakukan kita langsung mahir. Enggak. Itu yang makanya kita sebut, makanya judulnya adalah habit. Habit itu adalah harus dilakukan, harus bisa sampai dilakukan dengan tanpa dipikirkan lagi. Harus bisa dijadikan otomatis. Pada saat seperti kita mengendarai mobil, kita nggak mikir lagi kapan harus nginjak kopling misalnya, ya. Kalau manual, ya, kapan harus nginjak kopling, kapan harus kasih lampu sen kiri atau kanan, ya, kapan harus ganti persneling atau apa gitu, ya. Nah, kapan kita harus melihat kaca spion misalnya. Semuanya sudah terjadi otomatis pada saat kita sudah punya skill untuk mengemudi. Nah, itu yang kita sebut punya skill. Punya skill mengemudi artinya punya skill 7 habit. 7 habit itu, kebiasaan itu akan keluar tanpa harus kita pikirkan lagi. Kalau kita masih pikirkan lagi, kita baru tahap memahami, mengetahui dan memahami, ya, tapi belum menjadi habit, belum menjadi kebiasaan. Nah, itu 1 dan 2. Bagian 1 yaitu kemenangan pribadi, habit 1, 2, 3, dan bagian kedua yaitu kemenangan publik, habit 4, 5, 6. Hari ini kita akan bahas di tengah-tengah bagian 1 dan bagian 2 ada hal penting sebenarnya, ya. Di tengah-tengah kemenangan pribadi dan menuju kemenangan publik, ya. Setelah saya menang pribadi, setelah saya punya kemenangan pribadi, yaitu saya bertanggung jawab atas perbuatan saya, bertanggung jawab atas segala apa yang saya lakukan. Habit 1, ya, be proaktif. Artinya apa? Saya punya kebebasan memilih. Apapun yang saya lakukan adalah hasil pilihanku. Maka apapun yang aku lakukan, resikonya adalah tanggung jawabku. Itu yang disebut di intinya dari habit 1. Habit 2 adalah aku
punya goals, aku punya tujuan, aku punya sesuatu, aku punya arah. Makanya aku akan bergerak dengan kompasku, bukan hanya dengan jam, bukan hanya dengan speedometer, bukan hanya dengan ngebut-ngebutan, tapi aku harus arahnya benar dulu. Saat kita ingin memanjat, tangga harus ditaruh di dinding yang benar. Kalau tangga maunya manjat ke sini tapi tangganya ditaruh ke dinding yang sebelah, nggak akan jalan. Kita pada saat sampai ke atas, kita akan sampai di dinding yang salah. Ketiga adalah put first thing first. Kita setelah punya tujuan, punya goals atau apa, aktivitas kita harus memang yang mendekatkan kita kepada tujuan kita. Ya. Kita harus, semua orang punya 24 jam. Nah, bagaimana kita mengisi 24 jam ini yang menentukan. Yang harus kita isi dalam 24 jam ini adalah aktivitas-aktivitas yang seperti apa? Paling gampang adalah aktivitas yang selalu mendekatkan kita kepada goals yang tadi kita sudah setting di habit 2. Di habit 2 kita sudah men-setting bahwa aku akan kemana? Aku akan seperti apa? Maka semua aktivitas yang mendekatkan diriku kepada habit 2 ini, yang mendekatkan diriku pada goals yang sudah disetting pada habit kedua ini, itu yang harus aku lakukan. Segala apapun aktivitas yang makin menjauhkanku pada habit 2 ini, pada tujuan yang sudah dibuat di habit kedua ini, itu yang harus aku tinggalkan. As simple as that. Nah, setelah aku punya kemenangan pribadi seperti itu, next-nya adalah aku ingin bekerja sama dengan orang lain. Aku ingin menang bersama orang lain. Aku ingin menang bersama-sama orang lain. Nah, yes, ada habit 4, habit 5, habit 6, yaitu berpikir menang-menang. Tetapi ada satu skill yang harus kita bereskan. Sebelum menuju hubungan kepada orang lain, ada satu skill yang harus dipunyai diri kita, yaitu yang kita sebut dengan rekening bank emosi. Oke, saya mulai dengan ini ya PowerPoint-nya. Jadi ini sebentar, ini aku skip dulu ya. Ya, ini rekening bank emosi. Ya, emotional bank account. Apa itu emotional bank account? Nah, emotional bank account ini adalah seakan-akan misalnya saya ke Theo, aku ke Theo. Maka saya, Michael, punya... Dulu kok yang dijadiin contoh kok, yang lain apa kok? Ya, nggak ada yang lain. Ya udah lanjut kok. Pasrah aja, kenapa sih? Saya, Michael, punya rekening di Bank Theo. Ya, rekening saya ada di Theo. Rekening bank saya. Tapi rekeningnya bukan isinya duit, tapi rekeningnya berisi emosi. Emosi itu bukan marah-marah artinya ya. Tetapi ini lebih ke sebuah hubungan. Yang disebut rekening bank emosi itu seperti ini. Yang namanya rekening pasti ada penyetoran dan penarikan. Ya, dua itu. Ada debit, ada kredit. Oke? Nah, yang disebut penyetoran, pada saat aku menyetor ke rekening bankku, rekening bank Michael yang ada di Theo. Ya. Rekeningnya di Bank Theo, tapi atas nama, nama akunnya adalah nama saya. Ya. Rekeningnya, akunnya namanya Michael, tapi adanya di Bank Theo. Oke? Nah, jadi Theo itu banknya, saya punya rekening dengan nama saya di Theo. Nah, sekarang kalau rekening itu isinya besar, isinya banyak, maka aku punya potensi untuk menjalin hubungan yang baik dengan Theo. Oke? Aku punya potensi. Jadi pada saat aku punya rekening yang besar nilainya atau tinggi saldonya di Theo, maka dengan gampang aku bisa minta bantuan kepada Theo. Theo, ini dong gini, tolong dong kayak gini, boleh nggak?
kita mau buat ini nih, gini. Boleh nggak kamu ikut bareng-bareng kita, bantuin yuk, gini. Kita kerjasama yuk. Nah, kita berdua kerjasama yuk, bikin ini. Dengan rekening yang saldonya tinggi, kemungkinan kerjasama, kemungkinan responsnya akan jauh lebih positif daripada misalnya aku punya rekening yang 0 di Theo. Rekening 0 itu artinya aku orang baru, nggak dikenal. Aku sama Theo ini orang baru. Baru juga kenal, atau mungkin juga masih belum kenal. Oke? Maka pada saat aku minta tolong, atau minta bantuan, atau ingin menawarkan kerjasama kepada Theo, apa yang terjadi? Apakah langsung disambut, Theo, Pak Theo, kita kayaknya kamu kan ini, aku kayak gini, kita cocok nih untuk kerjasama nih, kita bangun ini yuk. Yuk, kita setor uang yuk, kita setor modal yuk bareng-bareng kayak gini. Mau nggak, Theo? Nggak mau. Siapa lu? Gitu kan? Nah, itu yang kita sebut rekening bank emosi. Dan yang parah, jangan sampai rekening bank emosinya negatif. Nah, rekening bank emosi itu tidak sama dengan, di sini mulai beda dengan rekening bank yang konvensional. Rekening bank emosi itu bisa negatif. Ya, jadi, itu sejalan dengan penyetoran dan penarikan sebenarnya. Penyetoran, apa yang dimaksud penyetoran? Apapun yang aku lakukan yang membuat nilai saldo rekeningku naik. Nilai rekening saldo atas namaku di Bank Theo itu naik. Misalnya apa? Misalnya apa yang aku bisa setor ke Theo? Bukan uang ya. Bukan Moldavite, oke? Aku baru mau jawab Moldavite kok. Udah tahu lo mau apa. Perhatian kali aku. Ya? Perhatian kali kayak gitu, jadi bisa. Ya, perhatian. Oke, betul. Tadi siapa? Freya ya? Iya. Oke, sih. Welcome Freya. Iya, makasih. Ya, apapun. Atau seperti ini, pada saat Theo-nya minta bantu duluan, aku akan bersedia. Oke. Nah, aku perhatian, oke. Aku bisa misalnya apalah ya gitu ya, namanya. Misalnya ada teman kita yang baru, kita baru kenalan, tapi dia perhatian gitu ya. Mau dipesenin apa gitu ya. Sekalian ini aku mau beli kopi lagi. Mau tambah lagi nggak kopinya? Aku beliin ya. Itu termasuk salah satu rekening bank emosi, penyetoran dalam rekening bank emosi. Nanti kita lihat ya, penyetoran detail-detail penyetorannya macam-macam apa aja. Nah, itu yang kita sebut salah satunya penyetoran. Makin aku punya nilai positif, maka sebuah kerjasama, ya, sebuah kemenangan publik yang aku buat dengan Theo itu makin potensi untuk berbuah. Ya. Lain halnya kalau aku begitu ketemu Theo, aku melengos. Begitu Theo ketemu Theo, aku marah-marah. Atau aku di belakang Theo, aku ngomongin dia, alah Theo itu orangnya males. Inilah apa, aku caci maki dia. Dan kata-kata caci makiku itu sampai ke telinganya Theo. Apakah hubunganku akan baik dengan Theo? Enggak. Itu yang kita sebut dengan contoh penarikan. Ya, contoh withdrawal ya. Contoh cash out ya. Nah, kalau sampai penarikan ini lebih banyak daripada aku nyetor, maka rekeningku pasti saldonya akan jadi negatif. Pada saat itulah, ya 0 aja udah nggak akan ada ini ya, 0 aja udah susah ya untuk ini. Apalagi negatif, maka hubungan aku untuk win-win dengan Theo itu menjadi hampir-hampir mustahil. Jadi apa yang harus dilakukan sebelum menjalin hubungan win-win? Yaitu ingat menyetor di rekening bank emosi.
Nah, ini yang ingin dikatakan oleh buku Stephen Covey di buku Seven Habits of Highly Effective People-nya. Ya, jangan hanya ngenal orang atau ajak orang lain atau ajak siapapun hanya oh ya gini langsung entah siapa gitu-gitu langsung ajak kerjasama dan berpikir menang-menang dan mengharapkan orang lain juga sama dengan kita berpikir menang-menang. Tidak sesimpel itu pasti ya, tidak sesederhana itu. Kalau sesederhana itu, alangkah indahnya dunia ini gitu ya. Nggak mungkin seperti itu. Oke? Nah, ini adalah skill yang layak kita latih. Jadi habit kita. Penyetoran rekening bank emosi. Oke, kita lihat. Model-model penyetorannya apa aja. Ya, ini ya kita lihat dulu ya. Ini rekening bank emosi adalah metafora untuk tingkat kepercayaan ya yang terjalin dalam suatu hubungan antar manusia. Perumpamaan ini menggambarkan bahwa setiap interaksi dengan manusia lain bisa digolongkan sebagai tindakan penyetoran atau penarikan. Kalau kita interaksi ya, aku dan Theo berinteraksi, aku dengan Freya berinteraksi, aku dengan Pak Handoyo berinteraksi, semuanya punya semuanya dapat digolongkan ke dalam penyetoran atau penarikan. Jadi saya punya rekening di Theo. Demikian pula sebaliknya sebenarnya. Theo punya rekening di saya. Jadi kita punya 2 account masing-masing. Di bank aku dengan nama Theo dan di bank Theo dengan namaku. Itu ya. Nanti itu kalau dua-duanya rekening ini positif, ya, dua-dua nilainya besar, maka hubungan ini akan lancar. Saling trust ini akan jadi lancar. Saling percaya ini akan lancar. Nggak pakai negosiasi aneh-aneh, nggak pakai apa-apa segala macam. Aku ya udahlah kita kerjasama. Oke, sudah langsung tahu sendiri. Lu lakukan apa, gue lakukan apa. Lu buat apa, gue buat apa. Kalau kita sudah nentukan tanggal segala macam, kita nggak usah pakai tanda tangan notaris lah apa segala macam. Udah ngerti sendiri pada saat harinya, tanggalnya udah pasti harus selesai. Misalnya, kan lebih cepat. Ya seperti itu ya. Bukan berarti kalau tanda tangan notaris rekening bank emosinya nggak bagus, bukan, itu di luar konteks ya nanti. Ya, penyetoran membangun dan memperbaiki kepercayaan. Sebaliknya penarikan mengurangi kepercayaan. Oke, ada beberapa deposito utama. Nah, yang pertama itu mengerti, katanya, memahami. Jadi habit 5 yang disebut habit 5 itu adalah seek first to understand then to be understood. Nah, itu juga merupakan salah satu cara untuk menyetor. Jadi, mengerti itu adalah kita nggak buru-buru. Oh, misalnya gini, aku melihat Theo nangis gitu. Aku melihat Theo nangis misalnya. Pada saat aku melihat Theo nangis, aku langsung datang dan aku bilang, udah gede kayak gitu, ngapain lu nangis? Udah, nggak usah. Apa sih? Lagi sedih apa sih? Langsung kasih Moldavite kok. Lagi. Datang Moldavite lagi. Jadi kalau saya bilang seperti itu kepada Theo, lu lagi ngapain sih? Tumben lu lagi nangis. Aduh, udah gede kayak gitu. Udah pakai nangis-nangis. Udahlah, lupain aja apa sih? Apa sih masalah lu? Kalau saya seperti itu, maka saya tidak menyetor. Saya malah jadi penarikan terhadap Theo. Ya, itu saya tidak mengerti. Ya, penyetorannya yang disebut mengerti ini adalah benar-benar berusaha untuk mengerti orang lain. Yang mungkin merupakan salah satu deposito paling penting yang dapat Anda buat, dan inilah kunci untuk semua deposito lain. Ya, memahami orang lain dulu, mengerti orang lain dulu. Jadi kita mendengarkan dulu. Dan kadang-kadang kalau teman kita lagi sedih, kita bukan langsung datang lalu dibombardir dengan pertanyaan. Iya, di tempat lain ya, di dalam konteks lain, ya saya sering berkata bahwa pada saat Anda menjadi teman yang baik, bukan berarti Anda harus punya solusi untuk teman Anda. Benar nggak? Belum tentu. Karena bisa saja memang problemnya teman Anda tidak ada solusinya. Atau hanya dia sendiri yang bisa ada solusi. Yang dibutuhkan
teman Anda adalah Support. udara psikologis, ya. Nah, yaitu dalam bentuk apa? Yang dalam bentuk keamanan, safety, bahwa pada saat engkau apapun yang engkau alami, maka temanmu ada di sini. Jadi kita bisa seperti kalau memang orang ada yang lagi sedih atau segala macam, kita juga nggak usah langsung memborbardir, tanya macam-macam sebelum dia mau cerita sama kita. Ya, kita cukup datang, keberadaan kita itu cukup. Kita cukup duduk, dia duduk ya kita duduk, udah. Nemenin aja, misalnya. Itu sudah mulai untuk membuat terjadinya hubungan yang baik. Bahwa kita memahami. Memahami atau mengerti itu bukan aku paham masalahmu, bukan. Itu loh. Bukan berarti aku memahami kamu ini masalahnya seperti ini dan nanti solusinya seperti ini. Nanti kamu harus lakukan apa ini? Enggak, itu loh. Itu kan jadi apa ya? Solution provider. Enggak, bukan itu. Sebelum diminta jangan melakukan itu, ya. Dan kalaupun diminta kita nggak ngerti pun it's okay gitu loh. Karena teman kita belum tentu butuh itu dari kita. Anda sungguh tidak tahu apa yang merupakan deposito bagi orang lain sebelum Anda mengerti individu itu. Nah, ini dia. Kadang ada yang kita anggap itu deposito, malah itu bagi orang lain itu penarikan. Kadang kita gini. Ini contohnya A, contohnya siapa ya, misalnya Andi ya, saya ngomongnya Andi dan Mawar gitu ya. Ada Andi dan Mawar. Andi dan Mawar sedang menjalin hubungan. Oke, ya pacaran gitu ya. Seperti tadi kata Freya. Maka Mawar ingin menyetor ke rekening bank emosi Andi, betul? Dia melakukan dengan perhatian. Oke, Andi kerja di kantor. Mawar mungkin masih kuliah atau apa gitu ya. Oke. Ya, nanti dia di kampus, Andinya di kantor. Mawar ingin melakukan penyetoran dengan menunjukkan perhatiannya. Yaitu bagaimana? Di WA, di WhatsApp. Halo sayang, lagi ngapain? Udah makan siang belum? Jangan lupa makan siang ya. Kamu pasti di sana pasti susah ya. Nggak ada kantin ya di kantormu ya. Gini, aku pesenin ya. Aku pesenin aja dari kantin kampus ya. Ini ya, ini kan. Kamu sukanya ini kan. Nah, ini aku sudah kirim ya. Itu menunjukkan perhatian, benar nggak? Tapi bisa diartikan tidak loh. Iya, cerewet. Ya ini kan contoh ya. Nah, tapi itu bisa diartikan enggak loh. Sekali boleh. Setiap hari seperti itu, bayangin itu apakah akan menjadikan hubungan menjadi tambah mesra atau tambah ribut? Dan nanti pasti akan omongannya, lah maksud gua kan baik. Gua perhatian sama lu. Aku tuh perhatian sama kamu. Makanya itu juga harus pahami. Ya, hubungan manusia ini tidak gampang ya. Nah, disinilah Pengalaman pribadi kan kok. Allah, maksud loh. Apa yang gini? Pernah nggak kita membantu orang lain tetapi disalahartikan, malah orang lainnya marah? Sering banget itu. Sering banget. Maksud kita tuh baik gitu ya. Kita membantu orang lain tanpa pamrih. Kita udah memang udah nggak pernah
mikirin bahwa kita minta dibales apa gitu, enggak, gitu loh. Cuman orang tetap menolak. Dan kalau kita tetap melakukannya, malah orang itu memusuhi kita, marah sama kita. Bayangin. Ya mungkin saya nggak usah cerita contoh ya, tapi sudah pasti pernah tahu lah ya hal-hal seperti itu. Jadi maksud kita baik, tetapi belum tentu diartikan baik. Iya. Nah, ini yang harus kita waspada pada saat kita melakukan bank emosi seperti ini. Nah, rekening bank emosi ini menyadarkan kita bahwa maksud kita nyetor, tapi di sana belum tentu nyetor. Itu masalahnya. Maksud kita mau pergi nyetor, tapi ternyata nggak diterima sebagai setoran. Nah, malah diartikan sebagai penarikan. Nah, kan bahaya. Makanya kita harus mengerti dulu. Jadi kita benar-benar harus memahami. Nah, itu juga sebenarnya kalau tadi, nah kita ngambil contoh praktisnya. Tadi Andi dan Mawar, harusnya gimana? Kalau Andi dan Mawar harusnya gimana? Pada saat Mawar mau melakukan itu, ya, atau sudah melakukan itu untuk pertama kalinya, oke? Maka Andinya harusnya ngapain? Harusnya komunikasi, ngomong kali ya. Ya, betul. Karena yang paling ideal adalah Mawarnya bertanya dulu kan. Kalau aku lakukan ini, oke nggak? Tapi kan kadang tuh pengen ngasih surprise gitu kok. Ya, betul. Nah, kayak gitu. Iya. Tiba-tiba muncul di kantornya bawa apa gitu, terus ternyata, kamu ngapain sih? Nah, kayak gitu tuh sering banget biasanya. Betul. Oh, ini pengalaman pribadi dong ya? Iya. Ya. Betul. Nah, ini lebih complicated ya. Kalau kejadian yang spesifik seperti itu lebih complicated. Tapi kalau balik ke Mawar dan Andi tadi, mungkin Mawarnya harus nanya dulu. Boleh nggak gitu ya. Tapi kalaupun tidak dilakukan, artinya sudah terjadi sekali. Maka sekarang Andinya makanya yang tadi, kalau Mawar bertanya dulu kepada si Andi, sebaiknya seperti apa, apakah ini menyenangkan untukmu, nyaman untukmu atau enggak. Nah, itu artinya Mawar melakukan seek first to understand. Melakukan habit 5, yaitu seek first to understand. Yaitu mencoba memahami dulu. Apakah tindakan aku efeknya seperti apa pada dirinya? Seperti apa yang sebenarnya yang diharapkan? Apakah dengan melakukan ini itu responsnya seperti apa gitu loh? Ditangkapnya seperti apa? Nah, itu seek first to understand. Tapi kalau itu tidak dilakukan, maka Andinya boleh melakukan then to be understood. Seek first to understand-nya enggak, tapi Andi bisa melakukan then to be understood. Yaitu apa? Berani mengungkapkan bahwa Mawar, aku tahu kamu mau ngasih surprise atau mau perhatian, atau dalam konteks tadi ya, itu perhatian padaku. Tetapi dengan tindakan seperti itu, aku malah menjadi tidak nyaman. Katakan mengapa tidak nyaman. Oke? Karena aku malah memikirkan kamu akan jadi repot. Atau akunya kadang belum tentu di kantor. Aku bisa di luar kantor misalnya. Atau aku memang tidak ada kantin di kantor, tetapi teman-teman sudah bergantian untuk membeli makanan, misalnya memesan makanan. Dan ini kan kalau zaman sekarang terjadi itu mah gampang kan, GoFood juga udah banyak gitu kan. Nah, seperti itu misalnya. Nah, seek first to understand, then to be understood. Bisa dimulai dari salah satu. Oke. Kadang-kadang kita udahlah, jangan sampai malah dikirim tapi nggak dimakan, dibuang gitu, atau dikasih orang lain gitu kan. Gitu loh. Nanti besok ditanya, gimana rasanya ini? Kapan kamu kirim? Langsung ketahuan bohongnya kan. Langsung ketahuan nggak dimakan gitu kan. Dikasih siapa? Ayo. Nah, nanti jadi ribut.
Nah, ya, seperti itu. Nah, makanya ini hubungan antar manusia tidak sesimpel yang kita bayangkan. Hukum utama berbunyi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, ini oke, ini dipinjam ya. Nah, quote ini dipinjam. Makna esensialnya adalah untuk mengerti mereka secara mendalam sebagai individu, sebagaimana Anda ingin dimengerti, dan kemudian memperlakukan mereka sesuai dengan pengertian itu. Perlakukanlah mereka semua secara sama, dengan memperlakukan mereka secara berbeda. Nah, bagian 3 ini penting. Terutama misalnya bila ini di dalam keluarga. Misalnya kita punya anak 2 atau anak 3. Misalnya ada keluarga yang punya anak 2 atau anak 3. Bayangkan kalau untuk ulang tahun dibeli hadiahnya sama semua. Ya. Untuk ulang tahun hadiahnya sama semua. Kira-kira itu penyetoran atau penarikan terhadap si anak? Kalau kasih boneka Barbie semua. Lah yang cowok bingung kan? Kasih Lego, semua kasih Lego. Apapun misalnya. Belum tentu sama. Nah, justru kita memperlakukan seperti kita punya anak. Anak kita ini karakternya beda-beda. Makanya yang paling baik tentu selalu akan orang tua yang baik adalah bertanya dulu. Atau sudah mulai mengetahui tanda-tandanya. Anaknya seperti apa, pengen punya apa, senengnya apa. Biasanya kan dipelajari itu adalah yang membuat seneng si A apa, yang membuat sedih si A siapa apa, yang membuat seneng si B apa, yang membuat si B tidak seneng apa, itu kan. Yang membuat seneng si C, yang membuat si C tidak seneng apa, itu kan semua. Perlakukan mereka sama dengan cara memperlakukan beda-beda. Unik maksudnya ya. Jadi kita memperlakukan sama unik. Engkau unik. Itu maksudnya samanya. Bukan sama rata. Bukan juga A dan B diperlakukan unik, tapi si C, udahlah dia cincailah, dia dikasih apa aja mau kok. That's not unique. Ya kan? Memperlakukan mereka sama dengan cara memperlakukan beda-beda. Dengan menghargai uniqueness-nya mereka masing-masing. Sama. Itu dalam keluarga dan anak misalnya kita. Sama teman, sama orang lain, itu sama. Jadi aku tahu uniknya A apa, uniknya B apa, uniknya C apa, uniknya E siapa. Ya, ya ada yang mengatakan misalnya, kalau saya misalnya terhadap si A, saya akan lebih banyak bercanda. Kepada si B, saya agak nggak terlalu bercanda, tetapi lebih untuk ngomong tentang sesuatu yang lain, gitu kan, yang lebih serius misalnya, atau bagaimana, gitu ya. Ini sudah masuk dikit-dikit ke EQ ya, emotional quotient ya. Tapi ini caranya sebenarnya. Ya. Ini membuka pintu bagi hubungan yang lebih harmonis dengan orang lain. Dan pada saat kita sudah menjadikan ini sebuah habit, maka ini akan terjadi motor yang otomatis di dalam diri kita. Motor yang otomatis ini yang mulai bekerja setiap kita ketemu dengan orang lain. Tanpa kita harus punya agenda bahwa nanti ini orang kaya nih, gua harus baik-baik sama dia. Alah ini orang entah dari mana enggak. Udahlah, bodoh lah gua. Nah, itu juga nggak boleh. Sehingga karena kita berpikir dulu kan, karena kalau kita berpikir kita sudah membeda-bedakan seperti itu, membeda-bedakan respon ya, membeda-bedakan cara respon, maka itu tidak akan menjadi habit, tidak akan menjadi otomatis. Karena kita masih memikir, dia kaya, maka aku akan seperti ini habit. Maka kita akan lebih ke bermuka-muka.
dan akan langsung ketahuan. Ya, topengnya pasti akan ketahuan. Pasti. Kalau kita sudah jadi habit, maka pada semua orang akan sama. Bukan memperlakukan dengan sama rata, ya. Itu lagi. Tetapi rumusnya sama, ya. Cara kita merespon itu sama, rumusnya sama. Bukan outputnya sama, ya. Nah, melakukan hal-hal sepele. Hal-hal sepele itu yang membuat, percaya nggak kalau kita melakukan hal-hal sepele, hal-hal yang kecil, justru itu yang diingat oleh orang lain. Ya. Ya? Hal-hal sepele. Kita ketemu orang, kita puji bajunya, kita puji penampilannya. Soalnya nggak semua orang begitu. Betul. Karena hal-hal sepele itu yang membedakan kita dengan orang lain. Dan itu membuat kita, itu sebuah penyetoran. Tapi harus tulus ya. Bukan dibuat-buat juga. Nanti ketahuan topengnya. Ya, kalau enggak ya udah nggak usah. Orang sangat lembut, sangat peka di dalam. Di sebelah dalam, bahkan di bagian paling dalam penampilan luar, yang paling keras dan paling tidak berperasaan pun terdapat perasaan emosi yang lembut. Jadi orang yang ini apa? Ini ada istilahnya apa ya? Apa? Kalau penampilannya, kalau luar hatinya apa, luarnya apa, hatinya rinto gitu apa ya? Ada istilahnya apa ya? Aku lupa. Penampilannya Rambo, hatinya Rinto kali. Iya, Rambo hatinya Into. Ya, aku sampai lupa loh. Kirain persona kok. Kirain persona. Oh, bukan. Ya, bentar. Ini tadi kok nggak bisa di back. Melakukan hal-hal sepele. Oke, yang paling penting adalah sedikit tindakan. Yang paling penting adalah sedikit tindakan kebaikan. Tindakan yang memperlihatkan kasih yang walaupun cuma sesaat. Dalam suatu hubungan, hal yang kecil adalah hal yang besar. Nah, ini paradoksnya ya. Yang kecil itu adalah besar. Ya, bukan berarti yang besar itu kecil juga sih sebenarnya ya. Tapi yang besar itu ya wajar. Ya, kalau memperhatikan hal-hal yang besar karena memang resikonya besar, ya wajar. Engkau dinilai dari itu juga gitu loh. Kalau hal-hal besar aja nggak beres, apalagi hal-hal kecil itu kan sebenarnya. Bukan berarti hal kecil efeknya besar dan hal besar efeknya kecil, enggak gitu loh. Hal besar ya tetap efeknya besar, tetapi hal kecil pun bisa efeknya besar. Malah bisa melampaui, bukan dalam kepentingannya, tetapi dalam memori, ya, dalam memori. Komitmen atau janji. Memenuhi janji, menepati janji ya, atau komitmen. Ya, memenuhi komitmen atau janji adalah deposito besar. Melanggar janji adalah penarikan besar. Kalau sudah berjanji harus ditepati. Pada saat tidak berjanji, tidak memenuhi janjinya, maka itu adalah sebuah penarikan yang besar. Ya benar ya Theo ya? Kok diem? Ya, Aku kan cuma ngomong. Ya. Nah, kalau kayak gitu, ada orang yang begini. Nah, kalau kayak gitu lebih baik gue nggak usah berjanji dong. Pokoknya gue nggak usah janji. Gue nggak janji apa-apa ya. Gue nggak janji apa-apa loh. Gue nggak janji apa-apa. Kadang itu dianggap orang tegas. Tetapi dalam hati terkecil, Anda pasti dalam hati terkecil Anda pasti kurang menghargai orang yang tidak berani berjanji apapun terhadap Anda. Benar nggak? Benar. Kalau ada orang yang benar-benar dari pertama tidak berani berjanji apapun kepada Anda, sekecil apalagi besar gitu ya, Anda pasti kehilangan respect.
ini orang artinya komitmennya diragukan. Ya kan? Enggak niat gitu. Dia nggak disiplin dengan dirinya sendiri aja nggak disiplin. Ya kan? Nggak mau berusaha lebih kan gitu maksudnya kan. Kalau nih misalnya kalau yang hubungannya misalnya pacaran segala macam. Aku ya yang nanti kamu janji nggak tidak meninggalkan aku walaupun apa yang terjadi. Aku nggak berani janji yang. Aku nggak berani janji seperti itu. Langsung ribut itu. Dijamin ya. Ya kan? Nah, janji itu merupakan membuat janji itu merupakan bagian dari keseriusan ya, keseriusan dan penghargaan ya, dan fokusnya ya, fokus kita. Apakah kita memfokuskan di hal itu, ataukah kita merasa itu penting atau enggak gitu ya. Sebenarnya tidak ada penarikan yang lebih besar dibandingkan membuat janji yang penting bagi seseorang kemudian tidak memenuhinya. Nah, ini pada saat kita membuat janji dan janji itu penting banget bagi orang itu, kita mungkin menganggapnya nggak penting gitu. Besok ingat ya bawain ini loh, bawain ini ya, bawain spidol atau bawain apalah atau bawain apa ya. Ini soalnya di sini gua nggak bisa beli nih, gua nggak ada ini di sini nih. Kalau nggak presentasinya nggak bisa jalan loh. Gitu. Iya, gampang. Nah, bagi kita itu spidol doang lah, apa kayak gitu kan ini. Besoknya lupa, beneran. Lah kan acara itu batal dong, gitu kan. Atau menimbulkan kerepotan yang luar biasa lah, gitu loh. Yang seharusnya udah selesai, gitu loh. Bagi kita mungkin sepele, bagi orang itu mungkin enggak. Gitu loh. Itu yang kadang-kadang kita harus memakai kacamata orang lain ya untuk melihat ini dalam konteks hubungan mungkin ya, ini dalam konteks hubungan untuk melihat apa sih sebenarnya dampak dari tindakan kita yang kita anggap sepele, yang kadang-kadang ya bukan contoh spidol tadi lah ya, tapi kadang-kadang kita menganggap dampak aktivitas atau dampak yang kita lakukan, sesuatu yang kita lakukan, tindakan kita gitu ya, itu sepele, tapi besar bagi orang lain gitu loh. Nah, itu. Kadang kita harus bisa melihat dari kacamata orang lain. Tetap intinya understanding others ya kok ya. Ya itu tadi kan, satu pertama kan kuncinya itu katanya. Jadi itu pintu pembuka. Nah, ini menjelaskan harapan. Menjelaskan harapan tuh kayak gini. Banyak yang tidak menjelaskan harapan dengan rinci, tidak tersirat, tidak terucapkan, bukan harus tersurat juga ya, tetapi tidak define, tapi hanya tersirat. Aku mengharapkan gini. Ada nggak yang ribut-ribut itu kalau kita lagi ribut-ribut itu selalu omongannya seperti ini. Lu kayak gitu sih, gue nih kecewa loh. Kenapa? Ya, lu kan seharusnya tahu. Itu penting untuk gue. Seharusnya tahu. Ini. Lah, lu seharusnya kalau kayak gini, itu kan ngomong dulu ke sini dong. Harusnya kayak gini dong. Lu kan tahu, itu sesuatu yang berharga, atau sesuatu yang penting, atau sesuatu yang apalah. Gitu loh. Seharusnya lu tahu. Seharusnya ini. Seharusnya lu ngerti. Seharusnya lu apa. Pernah dengar? Sering banget ya dengar begitu kan? Seharusnya. Lu seharusnya ngerti. Nggak usah pakai gua omongin lagi. Lu kalau bener-bener ngerti gua, lu seharusnya udah paham. Nggak usah pakai gua omongin. Ting tong. Ya, itu nanti. Itu efeknya pada saat kita nggak menjelaskan harapan. Nggak benar-benar. Pada hal-hal yang penting, kita harus menjelaskan harapan. Bahwa, ini kita mau, ini kita mau ke yang paling,
hal kecil yang bisa buat ribut itu misalnya ini. Mau ke pesta atau apa, ke kondangan misalnya. Kita udah janji dengan teman itu jam 6 sore sampai di tempat. Karena ada apa? Karena apa? Misalnya itu bukan hanya teman, tapi itu keluarga lah misalnya ya, keluarga. Karena ada acara, misalnya acaranya acara tepai atau apa gitu kan. Nah, tapi mungkin pasangan kita nggak tahu gitu kan. Jadi ya dia masih santai dong, karena di kondangan-kondangan sebelumnya datang jam 7, jam 8 juga masih santai-santai gitu kan, gitu loh. Nah, tapi kita cuma ngomong bahwa ini acaranya mulainya jam 6, gitu aja kan. Ya udah, kemarin-kemarin juga namanya mulai jam 6 bisa datang jam 7, ya acara jam 7 bisa datang jam 8 gitu kan. Kalau kondangan kan wajar gitu ya. Jadi ya masih, jadi jam 6 itu masih asik dandan, belum ada apa gitu kan, baru di tengah-tengah apa. Kita udah buru-buru kan gitu loh. Ayo dong, ini, ayo cepetan, apa segala macam. Loh, santai aja toh. Kan ini juga baru dimulai. Nanti kita datang jam 7 kan nggak apa-apa sampai sana. Oh, 7:30 juga masih baru mulai makan kan atau apa gitu. Nggak bisa. Karena kita ini kan harusnya ini ada acara lain, ada acara awal yang kita harus ikut gini-gini. Ya mana aku tahu, gitu loh. Lah, seharusnya kan kamu udah ngerti. Aku ngomongnya ini kan kita mulai jam 6. Jam 6 ini sudah harus berjalan maksudnya. Bisa ribut loh. Ya, hal kecil ini kan bisa jadi bahan yang ya jadi Miskom kok. penarikan terus ya, penarikan di bank emosi kita, rekening bank emosi kita. Itu penarikan terus. Saya jelaskan di sini dulu bahwa yang namanya penarikan itu efeknya lebih besar daripada penyetoran. Makanya ada istilah gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Saat kita nyetor terus, setiap saat kita janji kita tepati. Pada saat kita janji kita tepati, setiap kita janji kita tepati, kita mau nonton gitu kan, kita jemput, kita nonton, kita mau jemput, kita jemput, kita nonton, kita jemput, kita nonton, kita jemput, selalu tepat waktu. Pada suatu saat, pada suatu hari, benar-benar kita lagi kecapean atau apa, pada saat itu entah kita telat atau kita lupa sama sekali, ya, terjadi penarikan. Kita tidak menepati janji. Ya, singkat kata seperti itu, kita tidak menepati janji. Kita lupa atau memang telatnya parah gitu ya. Apa yang terjadi? Gara-gara satu kali nggak menepati janji, yang lain-lainnya bisa hilang loh. Setoran yang lainnya bisa hilang loh. Nah, itu yang hati-hati di rekening bank emosi ini, penyetoran itu hanya bisa kecil-kecil. Tapi begitu ketarik, itu bisa besar langsung sekaligus. Makanya bahaya pada saat terjadi penarikan. Ya, jangan sampai penarikannya sekaligus gede gitu ya. Karena bagi pihak sana, itu penarikan itu bisa jadi gede. Karena kita menganggap, ya baru sekali juga gue lakukan ini gitu loh. Kan argumen kita, baru sekali. Masa sudah begitu sih? Nah, emang yang lain dilupain. Nah, gitu kan. Tetap manusia. Depositonya adalah membuat harapan tersebut jelas dan eksplisit sejak awal. Nah, itu. Kadang kita ini mau cepet-cepet atau mau ngegampangin, seharusnya lu udah ngerti. Seharusnya. Nah, hal ini membutuhkan investasi waktu dan tenaga karena kita males kan biasanya kan, males. Alah, yang kayak gitu ngapain gue jelasin lagi sih?
Alah, udahlah, udah ngerti sendirilah dia. Tetapi akan menghemat banyak sekali waktu dan tenaga nantinya. Membutuhkan investasi waktu pada awalnya, tetapi akan menghemat waktu dan tenaga. Jika harapan tidak jelas dan tidak disampaikan, orang mulai menjadi terlibat secara emosional dan kesalahpahaman sederhana mulai menumpuk, berubah menjadi bentrokan kepribadian dan kemacetan komunikasi. Oke, ini bisa meledak ya intinya. Nah, ini juga penting. Deposito atau penyetoran jenis kelima ini adalah menunjukkan integritas. Menunjukkan integritas. Apa yang disebut integritas? Ada yang bisa bantu? Integritas itu apa definisinya? Anda adalah manusia berintegritas. Saya adalah manusia berintegritas. Definisinya apa? Saya manusia yang berintegritas. Kata-katanya sama, perbuatannya sama. Oke, kongruen itu ya. Oke, kongruen. Ya. Konsisten gitu kali ya kok. Iya, ya. Integritas ya apa yang dia perbuat sama apa yang dia katakan sama apa yang dia perbuat sama, betul. Konsisten terus-menerus. Yes. Ada satu lagi sih definisi. Integritas itu adalah tetap melakukan hal yang itu walaupun orang lain tidak melihat, walaupun tidak ada orang lain yang melihat. Nah, jadi apa ya misalnya ya? Saya ini orang yang misalnya saya adalah tokoh, misalnya tokoh yang segani gitu ya. Nah, saya ini mengajarkan kita harus berpuasa misalnya, berpuasa 7 hari lah ya, 7 hari berpuasa di waktu-waktu jam tertentu, tidak makan atau apa misalnya. Ya ini dalam segi spiritual ya, mungkin ada ritual apa yang membuat saya harus berpuasa. Misalnya saya mau melakukan meditasi apa atau apa gitu ya. Nah, saya mengajarkan itu dong. Hai teman-temanku, saudara-saudaraku, mari kita mulai hari ini kita melakukan puasa. Maka yang boleh dilakukan cuma minum air misalnya, ya. Tapi jam sekian sampai jam sekian kita nggak makan atau apa. Oke? Kalau minum masih boleh misalnya. Ya, ini bukan puasa Muslim ya yang kita Ramadan ya. Ini dalam konteks lain misalnya ya. Nah, kan semuanya melakukan dong. Semua teman-teman kita melakukan, di grup kita, di komunitas kita melakukan. Kitanya sendiri enggak, gitu loh. Nanti ditanya sama orang, lah, lu katanya lu ngajakin puasa, lu sendiri enggak, gimana sih? Iyalah, gue kan udah biasa. Gue udah ratusan kali puasa begini, ya biarin aja mereka yang lakukan lah. Gue ngapain? Gue kan cuman ini ngajarin gitu loh. Gue kan sendiri udah ratusan kali, udah puluhan ratusan kali lakukan hal ini. That's not integrity kan? Karena pada saat orang tidak melihat, saya melakukan yang lain. Dan tapi itu bisa ketahuan, dan pada saat ketahuan langsung brut. Pengikutnya nggak mau. Pasti jadi ribut. Ya, ada banyak sih contoh-contohnya ya, leader-leader yang mengomongnya apa tapi nggak melakukan gitu kan. Nah, yang seperti kata Bro Susilo tadi. Tidak adanya integritas dapat merusak hampir setiap usaha lain untuk menciptakan rekening kepercayaan yang tinggi. Jadi setelah ini kebongkar misalnya, setelah ini heboh gitu, viral gitu ya, apapun yang dia omongkan udah jadi nggak dipercaya lagi kan gitu loh, walaupun benar misalnya. Ya, jadi ini bahaya. Nah, ini salah satu cara paling penting memanifestasi integritas adalah loyal pada orang yang tidak hadir. Setia pada orang yang tidak hadir. Bentuknya bagaimana? Jangan ngomongin orang, jangan ngegosipin orang pada saat orang itu nggak ada.
Itu namanya setia pada yang tidak hadir. Pada saat kita mulai ngegosip, sebentar. Pak Handoyo nggak ada di sini kan ya? Gini loh, Pak Handoyo itu ya, itu galak banget sama istrinya loh. Gila loh. Gini loh, ini. Pokoknya semua yang buruk-buruk diceritain loh. Tapi diam-diam ya. Jangan bilang-bilang lagi loh ya. Oke. Saya sama Pak Handoyo, karena Pak Handoyo kan nggak tahu kejadian ini. Tapi saya di mata yang teman-teman yang saya menceritakan itu, saya udah something dong. Lah, orangnya nggak ada dia ceritain. Jangan-jangan nanti kalau gua nggak ada, gua yang diceritain kan? Iya, betul. Yang selalu gitu kan? Ya. Saat kita setia pada yang tidak hadir, kita akan membangun kepercayaan pada yang hadir. Pada saat kita setia pada yang tidak hadir, kita akan membangun kepercayaan, kita akan menyetor ke rekening yang hadir saat itu. Ketika Anda membela mereka yang tidak hadir, Anda mempertahankan kepercayaan dari mereka yang hadir. Ya. Nih, manusia tuh bisa salah. Bisa keliru, bisa khilaf, bisa lupa, bisa repot, apapun. Ya, entah itu sengaja, nggak sengaja. Tetapi berani minta maaf dengan tulus, itu juga penyetoran. Meminta maaf dengan tulus, itu juga penyetoran. Saat kita lupa, tidak menepati janji, itu adalah penarikan. Betul. Tetapi kita bisa mengcounter itu dengan penyetoran, yaitu meminta maaf dengan tulus. Tetapi penarikan itu akan jadi besar, meminta maaf belum tentu bisa mengcounter nilai dari penarikan itu. Bukan berarti nariknya segini, dengan tidak menepati janji, lalu dengan cara hanya meminta maaf, langsung saldonya balik seperti awal. Enggak. Ada diskon. Iya. Itu hanya sepersekiannya dari saldo awal. Maka sekali kita menarik, sekali melakukan penarikan, entah itu sengaja atau tidak sengaja, maka harus menyetor berkali-kali. Itu kuncinya di rekening bank emosi. Karena naiknya saldo hanya step by step. Tidak bisa terjadi lonjakan. Tetapi penarikan bisa terjadi lonjakan sekaligus. Itu nature-nya. Bagaimana mengatasinya? Tidak ada. Mengatasinya hanya berhati-hati jangan sampai terjadi penarikan. Dan kalaupun sampai penarikan, maka rajin-rajinlah menyetor selalu. Selalu rajinlah menyetor, sehingga pada saat ada penarikan pun, saldomu nggak akan jadi negatif. Orang harus memiliki dirinya sendiri dan memiliki rasa aman dalam prinsip, rasa aman yang dalam pada prinsip dan nilai mendasar untuk meminta maaf secara tulus. Oke. Dibutuhkan kekuatan karakter yang besar untuk meminta maaf dengan cepat dan hati yang tulus dan bukan karena kasihan. Jarang ya orang yang bersalah itu langsung mau mengakui dan meminta maaf. Gentleman gitu ya. Itu jarang. Nah, pada saat kita menunjukkan itu juga kita langsung naik saldo kita di mata orang-orang. Oke. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Hello, Zoom saya mana? Nggak Oh, ada ramai kok. juga hari ini. Hai. Ya, halo. Gimana, Teo? Enggak. Ya, jadi ntar malam, teman-teman, pukul 7.45, 19.45, Master kita Teo Raditya akan membawakan tentang rahasia, mudra, mantra, dan yantra. Katanya jam 8 kok. Ya, 19.45, 15 menit. Ngobrol-ngobrol dulu. Ya. Nah, itu akan dibahas di kelas Mystery School. Teman-teman yang belum bergabung di Mystery School dan
ingin bergabung di Mystery School, ya karena di Mystery School itu kita bukan hanya bahas yang mudra, bukan hanya hari ini doang, tapi begitu Anda mendapatkan akses ke Mystery School, Anda mendapatkan akses ke materi-materi sebelumnya yang banyak banget ya. Itu ada Ancient Alien dan segala macam, ada numerologi ya, segala macam numerologi itu komplit di sana karena kita kemarin Tour de France ya. Tour de Afrika ya, 4 malam berturut-turut bahas numerologi. Nah, macam-macam ya, ada belajar the art of sigil, magic, doing sacred geometry, apapun ya di sana banyak ya, aplikasi-aplikasinya ya, memadukan dengan astrologi dan sebagainya ya. Anda bisa akses itu semua pada saat Anda masuk ke Mystery School. Bagi yang berminat, hubungi Miss Chari Suez. Langsung. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau enggak, kita siap-siap tutup. Kita mencoba kalau kita mulai 16.40 ini sore kan udah kan, 16.20 ini kita kan udah sore mulainya. Nah, kita coba kita jangan molor sampai terlalu lama ya. Jadi kira-kira 1,5 jam atau nggak sampai 2 jam kita udah selesai. Kita padatkan materinya. Oke. Itu. Jadi teman-teman juga masih punya waktu untuk makan, mandi dan segala macamnya sebelum lanjut ke sesi malam nanti ya. Nanti Oh, aku nanya kok. Yes, Praya. Ya gini, jadi kalau misalnya kita kayak punya rekening di orang lain itu, apa kayak bikin orangnya sungkan ke kita ya? Apa gitu bisa diartikan seperti itu? Paling bisa diartikan itu percaya sebenarnya. Oh, percaya, oke. Percaya, trustnya yang naik. Jadi misalnya kalau mau minta tolong, mau melakukan kerjasama, mengusulkan kerjasama atau apapun gitu ya. Nah itu pasti responsnya jauh lebih positif. Sama tadi kan Koko bilang katanya kalau misalnya kita muji atau kita gimana kan harus tulus biar soalnya kalau fake kan kelihatan. Betul. Nah itu gimana caranya biar kita tuh bisa tulus gitu. Jadi sometimes itu kan kayak misalnya kalau sesama cewek ya, kadang itu kita kalau mau ngomong jujur, ih kamu kok gendutan, ih kamu kok gimana gitu kan nggak enak. Jadi kita lebih kayak ngomongnya agak gimana gitu. Kenapa kamu nggak enak? Kenapa kamu nggak enak? Ya takut menyakiti lah, atau takut ntar dia marah lah kayak gitu. Nah, sekarang kamu bisa exercise tadi, habit 5. Seek first to understand, then to be understood. Tanya dulu, jangan langsung muji, bukan itu kan tujuannya kan, tapi kamu ngobrol yang lain, misalnya seek first to understand, ngobrol yang lain, gini-gini. Atau entah apa, misalnya ada kesempatan, ada orang yang, misalnya ada orang yang seperti dia atau yang lebih gendut gitu ya, yang lewat, lagi nongkrong-nongkrong di kafe gitu kan, ada yang lewat, wow tuh orang cantik banget ya, menurut kamu dia cantik nggak? Bisa dipancing gitu dong. Jadi, bagi dia bagaimana dia memandang dirinya sendiri, kira-kira gitu kan, yang kita mau tahu. Baru kamu bisa ngomongin terus terang atau enggak gitu kan. Enggak, biasanya temanku tuh suka nanya gitu kan, aku gendut nggak sih gitu kan. Nah kayak gitu tuh pertanyaan menjebak. Kamu balikin, menurutmu definisi gendut itu apa? Apakah dari berat, apa dari lingkar pinggang, atau apa? Nah, nanti baru aku bisa jawab. Coba kamu balik dulu, gitu kan? Jadi definisi kan beres dulu kan, daripada definisi kamu sama definisinya dia beda, ribut nih. Misal, itu kan juga menurutmu definisi gendut itu apa? Nah, kamu sendiri merasa kamu gendut nggak? Menurut kamu sendiri merasa apa? Nah, itu kan seek first to understand. Kita mencoba ingin memahami dia. Kita untuk coba mengerti dia. Kita mau mencoba dalam tanda petik reading her mind kan? Reading her mind ini kan. Masuk apa sih sebenarnya isi kepalanya? Apakah dia cuma mau pembenaran aja gitu kan? Kadang-kadang kan cuma mau ini gitu loh, cuma mau iya sebenarnya dia ngerti sih dia agak gendut, cuman dia maunya orang lain bilang enggak gitu loh.
Lihatnya dong. dari jarak berapa gitu ya. Tapi itu juga nanti in the long run itu akan membuktikan sejauh mana kedekatan hubungan kalian sebenarnya kan berdua. How far you can be you both can be yourself gitu ya. Then you both can speak the truth and nothing but the truth. How far gitu kan? Itu juga menjadi apa ya? Tanda-tanda hubungan kalian sih berdua. Benar nggak? Benar. Tapi nggak usah dipaksain juga, santai-santai Ya, aja. makanya. Santai-santai aja. Oke ya, Ray ya. Ya, oke, makasih. Ayo teman-teman lain. Oh. Yes. Kalau misalkan tarafnya kayak kasus tadi ingkar janji ataupun benar-benar sesuatu yang menjadi nilai saldonya tuh jadi minus atau nol. Yes. Kalau untuk menyetor lagi. Ya, Koko bilang tadi kayaknya nggak ada yang cara yang instan langsung bikin saldonya jadi tidak ada. Banyak banget gitu. Tapi pasti setidaknya adalah teknik-teknik yang agak bisa ngedongkrak gitu, Koko. Yes. Pertama adalah pasti minta maaf. Nah, jadi ada ceritanya, makanya silahkan baca buku silahkan benar-benar baca buku The 7 Habits of Highly Effective People, dan terutama ini di rekening bank emosi, lalu yang kedua di habit 5 ya, seek first to understand and to be understood. Di pembahasan di rekening bank emosi, Stephen Covey menceritakan sebuah kejadian ya, di mana dia sendiri itu sudah berjanji dengan temannya untuk nonton, kalau nggak salah itu ini, kalau di Amerika kan baseball atau softball gitu ya, yang olahraga favorit ya, national football, football atau base atau lupa deh, pokoknya itu olahraga deh ya, event olahraga pokoknya. Sudah beli tiket, itulah, sudah mau janjian nonton, tapi lupa. Dianya lupa. Nah, jadi ya temennya terpaksa pergi sendiri. Nah, besoknya temennya marah-marah. Ya wajar dong, gitu kan, temennya marah-marah. Nah, jadi yang dilakukan Stephen Covey apa? Pertama pasti minta maaf. Dia minta maaf. Misalnya aku terhadap Bima, Bim, sorry banget loh. Iya, aku bener-bener, iya, aku bener-bener sibuk tuh, kelupaan bener-bener. Nah, tapi ngomongnya itu jangan cari alasan ya, jangan cari alasan. Ngomong aja kejadian sebenarnya seperti apa gitu kan. Nah, yang pasti itu kan tidak bisa langsung balik seperti semula gitu kan. Nah, ya. Hal kedua lakukan apa? Minta maaf terus. Jadi hal kedua adalah dia janji-janji berikutnya dia akan tepati. Oh ya, nah, setelah itu dia ada ini lagi kan, ada janji lagi, pergi berdua lagi, nonton lagi atau apa lagi. Dia lakukan lagi. Yuk, ini. Dia tepatin lagi. Sampai dan pada setiap saat ada kesempatan dia selalu mengungkit lagi. Jadi si Stephen Covey ini selalu mengungkit lagi. Bim, waktu itu gue sorry banget loh. Iya loh, gue sorry banget. Gue itu bener-bener ini. Iya, si Bimanya sampai begini bilang. Iya, udah gue maafin. Udah, nggak usah ngomong lagi. Gitu loh. Besok ada kejadian apa lagi? Ada kesempatan lagi pada saat bertemu, bersosial ya, lagi ngerjain yang lain lah apa segala macam. Pada saat ketemu ada kesempatan diomong lagi. Iya, itu loh contohnya kemarin itu benar-benar gue capek banget. Makanya gue sorry banget ya Bim ya. Waktu itu gue ini loh sampai gue lupa segala macam. Si Bima tuh sampai suatu saat keempat, kelima atau keenam kalinya sampai Bimanya ini sendiri. Iya, gue udah maafin. Udah nggak usah ungkit-ungkit lagi deh ya. Gue kan udah maafin, udah selesai ya. Ini terakhir kali lu ngomong ya. Awas lo kalau gue dengar lagi. Nah, sampai di tahap itu.
Bisa nggak kita melakukan itu? Itu dulu kan. Itu salah satu yang dicontohkan oleh Stephen Covey sendiri di buku Seven Habits-nya. Ternyata malah diungkit-ungkit terus ya sampai apa? Sampai orangnya enak sendiri. Ya, sampai orangnya capek sendiri gitu sampai. Dan dia sudah men-state bahwa udah selesai, memang udah gue maafin, selesai. Nah, habis itu beres. Itu tandanya. Ya, itu hanya jadi contoh ya, inspirasi aja, bukan berarti harus diikutin mati-matian gitu ya. Disesuaikan juga ya. Lagi ya kok ya, udah netral lagi ya. Iya, netral. Tapi terus nyetor juga ya, tapi tetap harus terus nyetor juga. Iya. Dan minimal besok-besok kalau memang gagal, itu jadi pelajaran bahwa kalau memang besok-besok udah nggak bisa memenuhi janji, ya dikonfirm dulu itu ya, misalnya. Walaupun itu juga nanti jadi penarikan tetap, gitu loh. Tetapi daripada sudah terlanjur. Oke, ada lagi? Hai Bu Jennifer. Iya, tadi berarti depositonya jadi naik lagi ya kalau kita sering dia ngomong begitu lagi, ngomong terus. Iya, naik. Betul. Iya, Naik, tapi naik, ingat ya. naiknya dikit-dikit. Iya. Merangkak Dan naik. harus berapa kali? Berapa kali Nggak ada. kita Nggak ada bicara? bisa ngomong dong. Oh, Nggak bisa ngomong berapa kali. seimannya kita. Feelingnya Case by kita case. aja ya, misalnya. Case by Oh, case. oke. Kalau tadi hanya sekedar janji nggak ditepati untuk nonton bareng-bareng, nggak masalah. Bagaimana yang misalnya gara-gara dia nggak janji itu atau gara-gara satu kesalahan membuat efek yang fatal misalnya. I don't know misalnya. Saya misalnya di rumah punya persediaan obat apa yang tiba-tiba saya nggak bawa atau saya lupa bawa padahal sedang lagi dibutuhkan dan gara-gara itu menyebabkan amit-amit ada keluarga yang meninggal atau apa. Nah, itu kan efeknya luar biasa. Iya. Case by case. Case by case. Oke. Hai Bu. Yang Ya Bim. Ya Bim. Kalau menyebabkan sampai permusuhan atau sampai kayak ngeblokir atau jadi kayak ada permusuhan keluarga, itu teknik untuk netralinnya juga masih sama. Yang penting minta maaf, lalu nggak buru-buru. Karena kalau sudah seperti itu, gini, pikirkan ulang. Pertama kali sebenarnya harus dipikirkan adalah akan ada usaha yang besar untuk comeback seperti itu ya. Nah, jadi selalu harus bersabar, bukan mengikuti kemauan kita, bukan agenda kita, tapi kita tetap doing the small things-nya aja. Pada saat ada kesempatan untuk menyatakan permintaan maaf kita nyatakan. Itu aja. Itu dulu yang dilakukan. Lalu next-nya apa? Next-nya buat apa? Untuk apa tahu next-nya? Next-nya kan sebenarnya pada saat kita mau tahu next-nya, kita mau mendapatkan tips untuk mempercepat proses ini kan? Sebenarnya kan itu. Nah, itu aja udah salah. Mau tahu tekniknya untuk mempercepat, mengembalikan hubungan yang sudah negatif, itu aja salah. Karena kita punya agenda. Agendanya adalah aku mau cepat-cepat dia melupakan segala yang pernah aku buat, segala kepahitan yang pernah aku buat. Aku mau cepat-cepat dia jadi menerima aku lagi atau apalah kayak gitu misalnya. Ya itu mau bypass main dukun. Nah, gitu kan. Itu aja udah salah gitu kan. Keinginan kita mau cepet-cepet itu udah salah. Gitu loh. So kita, karena itu memang pertama kita sadari dulu dong, itu kesalahan kita. Benar nggak? Itu kesalahan kita. So apapun resikonya kita harus terima. Itu habit 1 kan. Kita bertanggung jawab terhadap akibat dari apa yang kita lakukan. Itu dulu. Pada saat mau memperbaiki,
bukan harus cepat-cepat. Karena kita, sekali lagi, judulnya adalah 7 Habits of Highly Effective People. Efektif. Yang efektif artinya apa? Apa bedanya efektif dengan efisien? Efisien. Udah lupa. Efisien adalah hemat waktu, hemat tenaga, hemat energi, hemat biaya. Efisien. Lampu yang efisien, gitu kan? Efisiensinya tinggi. Gitu kan? Efektif, efektif adalah apa maksudnya efektif? Efektif adalah Tepat. hal itu diulang, hasilnya sama. Itu yang kita sebut efektif. Saya mukul orang, misalnya di keningnya, itu efektif. Apa? Setiap saya pukul di kening orang itu pasti dia jatuh, pingsan, gitu loh. Itu kan efektif. Setiap saya ulangi itu jadi efektif. Misal kan ya, gitu ya. Itu namanya efektif. Yes. Berarti efektif itu dia valid ya kok ya? Valid, betul. Diulang berkali-kali, diulang ratusan kali, hasilnya juga berulang mengikuti. Itu loh. Itu yang kita makanya 7 Habits of Highly Effective People, bukan highly efficient. Nah, itu juga ada filosofi di balik pemilihan kata judul itu. Kalau efisien, mengapa efisien itu adalah cepet-cepetan, hemat energi, hemat biaya, apa segala macam. Mengapa nggak boleh efisien? Mengapa pilihnya efektif? Mengapa nggak bisa efisien? Karena kita deal with people. Kita berhubungan dengan manusia, bukan dengan mesin. Kalau mesin kita pakai efisien. Kalau manusia, kita pakai efektif. Kita nggak pernah boleh efisien dengan manusia. Makanya kongko-kongko itu efektif. Kongko-kongko nggak efisien. Benar nggak? Kongko-kongko itu efektif. Maksudnya apa? Kalau kita sering ngobrol-ngobrol kongko-kongko, itu efektif. Efektif melakukan penyetoran. Sehingga pada suatu saat kita mau bekerja sama, yang sering kongko-kongko langsung cepet nggak buat kerja sama? Beres kan? Ya. Kalau efisien adalah nggak sering kongko-kongko, cuman ketemu apa ya ini. Hasilnya hubungan kita dalam nggak? Nggak. Hubungan yang efisien tidak pernah dalam. Pada saat hubungannya efisien tidak pernah dalam, artinya rekeningnya tidak tinggi, saldo di rekening tidak tinggi, maka apapun hubungan yang akan terjadi itu banyak yang jalan berlikunya. You never do efficient with people. Never become efficient with other people. Do it effectively. Efektif. Tahan prosesnya, harus tahan di prosesnya. Kira-kira gitu, Bim. Tenang. Oke. Setahun 2 tahun masih valid kok, tenang aja. Sabar aja. Efektif itu ibaratnya manjur ya kok ya? Iya, manjur itu bukan berarti tokcer, itu aja. Kalau tokcer itu begitu minum langsung instan. Nah, oke. Tapi efektif itu adalah, efektif itu dalam jangka 5 tahun itu efektif. Artinya apa? Pada saat saya terus-menerus melakukan sesuatu dalam 5 tahun, hasilnya pasti sama. Orang lain melakukan ini 5 tahun, hasilnya sama. Siapapun yang melakukan ini 5 tahun, hasilnya sama. Oke. Itu. Artinya itu efektif. Efektif itu artinya seperti, efektif itu kalau filosofinya dibedah lagi di buku 7 Habits of Highly Effective People, efektif itu adalah prinsip-prinsip hukum alam. Hukum alam itu adalah pada saat engkau ingin menuai, maka engkau harus menabur. Nanam dulu. Hari ini nanam, besok bisa nuai nggak? Nggak. Semua ada prosesnya kan? Harus dipupuk, harus dijagain. Kalau berhenti di tengah jalan, bisa dituai nggak? Nggak. Bisa dipanen nggak? Enggak.
Nah, itulah yang disebut prinsip hukum alam. Makanya di 7 Habits of Highly Effective People itu keren banget, karena itu filosofinya dalam. Bukan kita hanya mungkin melihat, mengenal habit 1 sampai habit 7. Enggak. Ada filosofi yang mendasar yang di dalamnya. Di bawah-bawah layer itu lagi. Makanya saya senang banget. Makanya saya selalu ngomong, bila ada satu buku, bila Anda hanya bisa baca satu buku seumur hidup, satu buku saja, cukup baca 7 Habits of Highly Effective People. Bila cuman seumur hidup cuman boleh baca satu buku, baca ini aja, beres. Ya. Kalau Anda bisa baca yang lain silahkan. Tapi kalau Anda bisa baca, pilih cuma satu buku, bacalah ini. 7 Habits of Highly Effective People. Tidak akan salah. Oke. Hai, ada Canting. How are you? Welcome. Butin, welcome. Livin, welcome. Ya, selamat sore, Kak Mau. Hai. Butin masak apa hari ini? Bukan kaki ayam lagi ya, kepala ayam. Jadi ya Butin, cerita dong. Ketemunya di mana mouse-nya? Tuh Bim, ketemu Bim. Oh, Di kantor ya? Bener ramalannya Bima kemarin. Hah? Enggak. Di mana? Di kamar adik saya. Loh. Oh, Bisa gitu. Berarti dipinjam. Iya. Dipindahin. Untung nggak beli yang baru ya. Enggak, karena itu Apple kan. Harganya lebih mahal. Kalau buku rekening udah, Bu? Hah? Belum Ya. teknologi itu. Aku sampai kepikiran belum bayar utang ini. Aduh, ampun. Lapor aja ke ini yang terdekat, lapor ke kantor polisi terdekat, bilang surat kehilangan. Nah, dengan surat kehilangan itu lapor ke kantor cabang BCA-nya. BCA kan maksudnya ya, atau banknya lah apalah gitu. Nah, udah tapi harus bawa laporan kehilangan itu, surat dari kepolisian. Tapi kayaknya sih masih di sekitar rumah kok, Bu. Masih, ya pasti ada di rumah. Iya. Keselip di pot tanaman nggak, Utin? Jatuh. Karena Di laci di dapur tuh, di laci dapur ada yang pasti pawang kan tuh. sering ke situ. Dukun semua ini udah. Waduh. Oke, teman-teman, sudah jam 6. Kita coba efektif ya. Bukan efektif, efisien ya kalau kita sekarang ya. Kalau untuk acara kita boleh efisien ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silahkan komen ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di Facebook Group ya. Yang belum gabung di Facebook Group kita, silahkan gabung ya. Jadi Anda bisa putar semua video-video, ada 100 lebih pasti sudah videonya di Facebook Group kita ya. Sudah tersedia mungkin 100, karena ini acara aja sudah 3 bulan lebih ya, hampir 4 bulan sudah ya. Setiap hari, bahkan setiap hari ada 2 kali kadang-kadang ya, di beberapa hari tertentu. Jadi Anda bisa putar balik video-videonya yang lalu-lalu. Dan untuk sesi hari ini sebenarnya Anda mutlak harus ikutin sesi 1 dan sesi 2-nya ya, yaitu kemenangan pribadi habit 1 2 3 dan kemenangan publik habit 4 5 6 ya. Itu wajib sebelum bisa menghubungkan yang hari ini, materi hari ini, yaitu emotional bank account ya, emotional bank account, rekening bank emosi. Oke teman-teman, kita akan bagi Anda peserta Mystery School, kita akan bertemu lagi di pukul 7.45 ya, 7.45. Oh jadi, kalau kirain nggak jadi. Adi dong. Ini mulai. Ini mau penarikan ya? Nah, Theo, mau ada penarikan rekening bank ya? Ampun, kok jangan kok. Aduh. langsung 0 loh nanti Theo. Bukan 0 lagi, minus loh ntar. Minus. Macem-macem aja dia.
Canda kok. Ya udah jam 8 ya. Jam 7.45. 7.45 malam ini kan, Jam bukan 7.45 7.45 itu besok main pagi bola ya. dulu 15 menit. Jam 8 baru mulai itu kali maunya Theo. Iya, 15 menit. Tapi bagi dia 15 menit bisa 15 jam ntar. Awas. Awas lo ketiduran ya. Nggak ada alasan ketiduran lo ya. Cipta. Iya kan udah di-healing sama Madam Tin Oh kemarin. iya, sip, mantap. Bu Tin, hari Rebo ya, Rebo. Hari Rebo depan ya. Bu Tin healing lagi. Iyalah. Udah waktunya manggung lagi, Bu Tin. Banyak penggemarmu sedang bertanya-tanya. Bu, apa? Aku kemarin langsung enakan loh dicek sama Mbak Marisa. Kemarin kan juga aku kemarin. Tadi juga aku healing juga sama temen kan. Dicek udah lumayan oke loh. Hebat loh Bu Tin nih loh. Oh, Bu Tin mah hebat emang. Udah kemarin kan udah fix jadi ini pemimpin sekte baru deh. Oke teman-teman, kita akan bertemu lagi nanti malam pukul 19.45 bagi Anda yang peserta Mystery School. Bagi yang ingin mengikuti Mystery School langsung sekarang juga hubungi Miss Chari Swes ya. Miss Chari Swes di FB-nya atau di WA-nya ya bila Anda tahu. Join aja di Facebook group ini, di Facebook group Says Divine, jadi Anda bisa langsung menghubungi Miss Chari Swes juga. Oke? Thank you semua teman-teman. Sampai jumpa besok dan lusa di acara yang sama jam 16.20. Besok kita akan membahas tentang astrologi dan human design atau pace atau cewe ya. Hari Minggu udah pasti besok cewe. kelas fundamental ya Kak ya? Besok malam ya, besok malam kelas ya? Fundamental. Minggunya malam advance. kelas advance. Oke, siap. Oke, sip. Tapi malam ini kita kelas Theo dulu. Oke, sip. Diingetin lagi. Ya iya dong. Oke. Thank you semua. Sampai jumpa di sesi Terima berikutnya. kasih. Thank you. Ya. Atas kebersamaannya teman-teman semua. Bye.